Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi SAW memanggil seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Kalau kita baca nanti dalam sejarah, kita akan sangat mengenal dan terharu dengan kisah Ka'ab bin Malik ketika kita membaca kisah perang Mu'tah. Ada 3 orang sahabat Nabi yang mereka tidak ikut berperang. Setelah Nabi pulang dari peperangan, 3 sahabat ini diberikan hukuman dikucilkan selama 40 hari. Mereka tidak boleh berbicara dengan sahabat yang lain. Sahabat yang lain tidak juga diizinkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Salah satunya adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Sahabat Ka'ab bin Malik dipanggil oleh Nabi dan Nabi bertanya, "Wahai Ka'ab, apakah benar engkau yang menyusun syair berikut?" Dibacakan oleh Nabi sebuah syair, "Za'amat Sukhainatu an sayaghlibu rabbaha wa la yughlabanna mughalibul ghallab." Arti syairnya, Sukhaina mengira mereka mampu mengalahkan Tuhannya. Sesungguhnya yang berusaha mengalahkan Tuhan pasti akan dikalahkan. Nabi bertanya, "Apakah syair ini engkau yang menyusunnya wahai Ka'ab?" Dijawab oleh sahabat Ka'ab bin Malik, "Benar wahai Nabi, saya yang membuat, saya yang menyusun." Kemudian apa kata Nabi kepada Ka'ab bin Malik? "Imma annallaha lam yansaha dzalika laka." Ketahuilah wahai Ka'ab, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan hal tersebut untuk engkau. Artinya syair yang ditulis atau dibuat oleh Ka'ab tadi sungguh luar biasa, tidak pernah akan dilupakan oleh Allah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, adapun sebab kenapa Ka'ab bin Malik sampai menyusun syair tersebut adalah ini kembali lagi ke perang Khandaq atau perang Ahzab. Salah seorang penyair kafir Quraisy yang bernama Ibnu Zib'ara membuat sebuah syair untuk menghina umat Islam dan menghina dakwah Islam dan sampai kepada Ka'ab bin Malik. Maka dibalaslah syairnya oleh Ka'ab bin Malik dan seorang sahabat lagi yang bernama Hasan bin Sabit. Ka'ab bin Malik dan Hasan bin Sabit, 2 orang sahabat yang pintar dalam menyusun syair, dibalas. Adapun khusus untuk syair yang disusun oleh Ka'ab bin Malik diberikan pujian istimewa oleh Nabi. Seperti yang kita katakan tadi, Nabi mengatakan, "Ketahuilah wahai Ka'ab, syair yang engkau susun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah." Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, "Syakarallahu laka qaulak." Allah berterima kasih, atau artinya Allah akan memberikan balasan kebaikan atas syair yang engkau ucapkan. Kalau kita lihat, ini makna syair yang ditulis oleh Ka'ab atau disusun oleh Ka'ab tadi luar biasa. Maknanya adalah bahwa Sukhainah ini julukan bagi kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha melawan Tuhan dengan kekufuran dan kesombongan. Orang-orang Quraisy mereka itu berusaha memerangi Allah, memerangi Rasul, memerangi orang-orang beriman, dan ditutup oleh Ka'ab bin Malik, siapa saja yang berusaha menentang, memerangi dan melawan Allah pasti akan dikalahkan. Nah, ini makna syair. Makanya dikatakan oleh Nabi tadi, Allah tidak akan melupakan syair engkau. Allah akan memberikan balasan atas syair yang engkau susun. Dalam Islam, kalau kita melihat banyak sekali sebenarnya benteng-benteng pertahanan atau titik-titik pertahanan yang harus dijaga oleh setiap muslim. Banyak. Artinya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menjaga agama Islam. Maka sudah semestinya sebagai seorang muslim kita bisa melihat di titik pertahanan mana atau di benteng pertahanan mana Allah meletakkan kita. Ketika kita sudah bisa melihat Allah memberikan ini kepada saya, berarti Allah
meletakkan saya di pertahanan ini, maka benteng tadi kita jaga, titik pertahanan tadi kita jaga dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita berkorban untuk menjaga titik pertahanan tadi, menjaga benteng tadi. Karena itu salah satu jalan kita menuju surga. Kita lihat sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, Allah berikan potensi kepada beliau mampu membuat syair, mampu menyusun syair. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Dengan kemampuan beliau bersyair, beliau membela agama. Beliau membalas celaan yang disampaikan oleh penyair Quraisy kepada umat Islam. Ketika Ibnu Zib'ara ingin menghinakan umat Islam melalui syairnya, dibalas oleh Ka'ab bin Malik dengan kemampuan beliau bersyair. Nah, ini yang kita maksud. Kita lihat Allah menempatkan kita di mana? Allah memberikan apa kepada kita? Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan itu kita berusaha membela agama. Dan ini dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik yang luar biasa. Dengan sebuah syair yang disusunnya, Ka'ab bin Malik mendapatkan keridhaan dari Allah. Dengan sebuah syair yang disusunnya, Ka'ab bin Malik syairnya diterima oleh Allah. Nah, maka di sini perlu kita perhatikan, kita jangan pernah merasa kalau kita tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk agama. Jangan pernah kita merasa bahwa potensi kita kecil untuk bisa membela agama ini. Tidak. Dengan potensi apa yang Allah berikan kepada kita, siapa saja di antara kita bisa membela agama. Ka'ab bin Malik hanya dengan sebuah syair bisa membela agama. Maka kita juga seperti itu. Jangan pernah mengatakan, jika ini saya lakukan, ini akan sia-sia untuk membela agama. Tidak. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kecil dalam rangka membela agama. Kita ingin berikan contoh yang sangat sederhana. Seorang guru misalnya, jangan pernah seorang guru minder. Jangan seorang guru pernah mengatakan, sebagai seorang guru apa yang bisa saya lakukan untuk agama. Sebagai seorang guru tidak ada yang bisa saya lakukan untuk agama. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Kalau kita lihat sejarah, munculnya para ulama, munculnya para panglima besar dalam Islam, tidak bisa dilepaskan dari peran besar seorang guru. Seorang guru yang dengan tulus mendidik dan membina muridnya. Kita tahu Muhammad Al-Fatih, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel karena punya seorang guru yang hebat. Nama gurunya Aksyamsuddin, guru yang selalu membina, mendidik. Muhammad Al-Fatih punya obsesi dan cita-cita tinggi. Berkat binaan dan arahan seorang guru, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Seorang ibu rumah tangga juga jangan pernah merasa tidak akan bisa berbuat banyak untuk agama. Jangan sampai seorang ibu rumah tangga mengatakan, sebagai seorang ibu rumah tangga tidak ada yang bisa saya lakukan untuk agama. Jangan sampai seorang ibu rumah tangga mengatakan, apa yang bisa saya kerjakan untuk agama. Kita lihat lagi, kita buka lagi lembaran sejarah. Ulama-ulama besar, mereka itu lahir melalui rahim seorang ibu yang perhatian dan ikhlas mendidik anak mereka. Kita sebut misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya ibu yang luar biasa, yang mengarahkan dan tulus mendidik beliau. Imam Ahmad juga seperti itu. Beliau punya seorang ibu yang luar biasa, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan Imam Ahmad dalam belajar. Begitu juga dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari juga punya seorang ibu. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, tapi berhasil mendidik anaknya dengan keikhlasan, dengan kesungguhan menjadi seorang ulama hadis yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita barangkali tidak tahu atau belum tahu, tidak menyadari atau belum menyadari, kita sejatinya bisa membela agama ini dengan amal-amal yang barangkali terlihat kecil, amal-amal yang mungkin dalam pandangan kita tidak besar. Kita lihat, sejatinya kita bisa membela agama ini seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dengan membuat sebuah syair membela agama, dan lebih hebatnya lagi, syair tadi mendatangkan keridhaan Allah. Dengan sebuah syair membela agama, dengan sebuah syair mengantarkan beliau ke surga. Di zaman kita sekarang bisa jadi dengan menggugah postingan yang berisi kebaikan di media sosial, kita sudah membela agama. Dengan postingan kita, kalau seandainya Allah ridho, postingan tadi bisa mengantarkan kita ke surga. Banyak sebenarnya. Bisa saja dengan memberikan nasihat kepada seseorang yang lagi bingung,
memberikan arahan kepada seorang yang lagi linglung. Kita sedang membela agama. Jika nasihat kita diridai oleh Allah, nasihat tadi mengantarkan kita ke surga. Kita juga bisa membela agama dengan memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Jika Allah ridho, makanan yang kita berikan tadi menjadi amalan yang mengantarkan kita ke surga. Kita perlu ketahui bersama, Allah sangat mudah memberikan keridhoannya kepada kita. Sebagaimana Allah juga sangat mudah memberikan ampunan kepada kita. Diriwayatkan oleh para ahli sejarah bahwa setelah Sibawaihi, seorang ulama bahasa, meninggal dunia, murid beliau melihat Sibawaihi dalam mimpi. Kemudian sang murid bertanya kepada sang guru, "Wahai guruku, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau?" Sibawaihi menjawab, "Allah mengampuniku karena suatu kali aku pernah mengatakan Allah adalah nama yang tidak perlu didefinisikan." Itu kata Sibawaihi. Dengan sebuah kalimat Allah memberikan ampunan kepadaku. Dalam kisah yang lain, ulama nahwu yang lain namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Setelah beliau meninggal, murid beliau pernah juga bertemu dengan beliau di dalam mimpi. Sang murid bertanya, "Wahai guruku, apa yang Allah perbuat kepada engkau?" Khalil bin Ahmad menjawab, "Allah memberikan ampunan kepada diriku karena dahulu aku pernah mengajarkan surat Al-Fatihah kepada seorang wanita tua." Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, Allah sangat mudah memberikan keridhaan kepada kita. Amalan-amalan kecil bisa menghadirkan keridhaan Allah. Perbuatan-perbuatan kecil juga bisa menghadirkan ampunan dari Allah. Maka tidak ada salahnya segala hal kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menghadirkan ampunan Allah bagi diri kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.